sudah dimulai. Saya cek apakah ada yang masuk. Nah, ada nih. Oke, kita mulai. Menunggu yang lainnya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Terima kasih. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita ketemu kembali walau secara online. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin saya belum bisa untuk offline, jadinya bisanya online. Oke, malam hari ini tadinya saya mau bikin RPA, cuman saya cek pasti lihat tema topiknya ada PLC. Jadinya saya arahkan ke PLC dulu, mungkin 2 pertemuan. Malam hari ini pengenalan PLC, minggu depannya lanjutannya. Baru lusanya kita ke RPA lagi. Karena saya janji nanti RPA yang import kemarin kan sudah tuh import Excel ke web, nah nanti dari web ke Excel belum ekspor. Oke, saya lanjutkan. Untuk malam hari ini kita akan bahas tentang pengenalan PLC. Untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus, sesuai juga untuk penugasannya, bisa kalian cek. Oke, lanjut aja. Ini buat penilaian untuk mata kuliah ini dan juga kontrak perkuliahannya. Jadi saya ingatkan kembali untuk tugas-tugasnya, jangan sampai lupa. Segera dipostkan bagi yang belum, karena paling lambat sebelum UAS dimulai. Nah, nanti kalau misalkan UAS sudah dimulai, sudah tidak ada kompensasi lagi ya. Kemudian UAS kemungkinan kalau nggak di akhir bulan ini atau di awal bulan depan. Itu belum ada jadwal sampai sekarang. Oke, lanjut. Kita akan bahas yang namanya PLC untuk malam hari ini. Untuk di sistem otomasi, PLC itu berupa Programmable Logic Control. Nah, kalau di dalam telekomunikasi, PLC juga ada, kepanjangannya Power Line Carrier. Kalau di telekomunikasi, PLC sebagai data komunikasi, di mana menggunakan kawat kabel tembaga. Biasa dipakai oleh KAI, Kereta Api Indonesia, ataupun PLN, Lot Arus Bawah Jalan. Nah, kalau di automasi sistem, nah biasanya PLC itu Programmable Logic Control, yaitu pengendali logika yang terprogram. Secara artinya seperti itu. Namun secara harfiah ini merupakan sistem elektronik ataupun komputer elektronik yang mudah digunakan, di mana memiliki fungsi kendali untuk berbagai tipe dan merek. Nah, kalau menurut KPL 192, PLC ini merupakan sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan digunakan khususnya di lingkungan industri, di mana sistemnya menggunakan memori. Jadi memori itu biasanya ada dua, ada ROM dan RAM. Kalau RAM itu instruksi-instruksi berupa timer, counter, data memori yang mana tidak bisa dihapus, tapi bisa dikonfigurasikan. Kemudian yang ada berikutnya yaitu ROM, yang mana bisa dihapus, tulis, hapus, tulis. Karena PLC sendiri bisa kita program lewat diagram reader ataupun lewat daya komunikasi. Di mana tujuan akhirnya biasanya untuk melakukan gerak kendali, yaitu untuk mendrive si relay. Jadi PLC itu dalamnya itu ada beberapa relay tergantung dari spek I/O-nya. Nah, itu relay mendrive untuk normally open ataupun normally close seperti itu. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, di PLC sendiri ini ada 3 komponen. Ada yang masuk. Ini suara saya terdengar kan? Halo, suara saya Jelas Pak. Sangat jelas. Oke, sip. Nah, jadi si PLC ini terdiri dari 3 komponen. Komponen pertama yaitu mikroprosesor. Kemudian modul I/O dan juga perangkat pemrograman. Nah, si PLC ini tingkatannya lebih tinggi ya dibandingkan microcontroller.
kalau semester lalu yang belajar IoT itu kita menggunakan microcontroller khususnya yang Arduino. Nah, situasi ini sangatnya di atas yaitu mikroprosesor. Jadi sudah digunakan protokol masing-masing di mana untuk mendrive beberapa modul. Nah, di situ juga ada untuk manajemen memori. Kemudian dari tiga komponen ini memiliki fungsi. Fungsi ini bisa dilihat dari diagram di mana ada masukkan sensor. Nah, masuknya ke modul input. Nah, di situ ada modul I/O, modul input output. Nah, di mana modul I/O-nya nanti akan dimonitor dan dimanage oleh unit prosesor. Di mana modul I/O selain modul input untuk masukkan sensor juga bisa untuk output berupa keluaran untuk keluaran kendali. Nah, unit prosesor sendiri yang memonitor dan mengakses si modul I/O ini bisa lewat si program. Bisa menggunakan diagram ladder ataupun lewat serial komunikasi. Atau ada juga yang bisa diprogramkan lewat assembler, belasan mesin. Nanti saya tunjukin di akhir menggunakan program Omron namanya CX Programmer. Oke. Dan ini secara garis besarnya si PLC di mana semua perangkat elektronik tidak akan bekerja kalau tidak ada sumber listrik. Nah, si PLC ini membutuhkan yang namanya catu daya. Catu dayanya ada dua, catu daya luar dan catu daya dalam. Di mana catu daya luar ini untuk mengcover keseluruhan modul PLC. Sedangkan catu daya dalam khususnya untuk modul prosesor, dan modul masukkan dan keluaran. Jadi kenapa ini dibagi dua? Biasanya untuk dikhususkan catu daya dalam itu supaya tidak terjadinya drop tegangan atau terjadinya hubung singkat atau terjadinya ada kesalahan teknis mungkin salah pemasangan untuk plus minusnya seperti itu. Jadi tidak merusak untuk si prosesornya si PLC. Jadi di mana diawali dari sinyal masukan berupa perangkat berupa sensor yang masuk ke modul I/O yang nanti akan diteruskan oleh si prosesor dan si prosesor yang akan diolah sesuai dengan program yang dibuat dan nantinya sinyal tersebut akan dikirimkan oleh si prosesor ke modul keluaran di mana nanti untuk mengaktifkan perangkat keluarannya yaitu ke relay untuk normally open ataupun normally close. Oke, jadi si prosesor sendiri ini yang akan memanage semuanya. Oke, di untuk modul masukan, modul keluaran, dan di mana si prosesor akan hidup bila mana teraliri arus listrik, di mana catu dayanya ada dua tadi, catu daya dalam dan catu daya luar. Dan si PLC sendiri ini menghasilkan dua sinyal, yaitu sinyal listrik dan sinyal analog. Nah, ini nanti pembahasannya minggu depan yaitu berupa PLC lanjutan. Jadi secara garis besarnya di mana menghasilkan dua sinyal listrik dan sinyal analog, di mana sinyal listrik akan menghasilkan dua sinyal saja yaitu 0 dan 1, high dan low, true dan false, seperti itu. Sedangkan sinyal analog ini mempunyai sinyal berupa range atau jarak tertentu. Contohnya, misalkan sensor level 0 sampai 5, berarti 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan itu bisa beraturan ya, tidak tetap. Nah, contoh yang lain, contohnya sensor temperatur, suhu, ruangan, sensor tegangan, arus, dan yang lain. Seperti itu. Oke. Nah, si PLC sendiri yang paling utama yaitu relay. Karena si PLC sendiri di dalamnya itu ada berbagai macam relay tergantung tipe dan mereknya dan jumlah dari I/O-nya tergantung juga dari tipe tertentu. Nah, di dalam PLC biasanya relaynya sudah relay compact, lebih kecil dibandingkan relay aslinya yang ada di pasaran. Nah, kalau kita lihat gambarannya seperti ini. Kalau misalkan PLC itu bentuknya seperti ini. Nah, PLC sendiri banyak tipenya, ada mereknya dari Omron, Siemens,
yang pernah saya kerjain di PT saya, PT Meko Industro, yaitu dua, PLC KG dan PLC Omron. Dulu pas zaman kuliah di ITS Surabaya itu banyak, ada Omron, Siemens, Allen Bradley, Mitsubishi, Kayen malah nggak ada. Taunya pas kerja ternyata emang Kayen itu lebih mahal harganya dari itu semua. Dan tidak di copy paste, produknya nggak ada yang KW, aman Kayen. Nah, sedangkan yang Omron banyak sekali pasaran produk yang KW, contohnya yang produk KW dari pasaran. Nah, produk aslinya itu lebih mahal ya harganya. Dia dari harganya aja bisa lebih murah, seperti ini. Kemudian ini harganya nih yang aslinya nih, harganya bisa dilihat. Oke, ini contohnya yang produknya CPIL. Ini 7 juta umat di industri yang menggunakan buat besar saya juga sama. Kemudian kalau misalkan si relay dari mana nih? Di jalan-jalan ini semua model-modelnya. Dan ini sudah compact karena by industri oleh PT Omron dibuatkan menjadi lebih ringkas sekali. Nah, aslinya relay itu kalau misalkan di pasaran itu besar bentukannya. Contohnya relay itu ada dua, ada yang relay 3 pas dan 3 pas. Nah, contohnya seperti ini. Nah, relay ini relay yang single pass ya. Nah, bedanya pas, nanti yang untuk satu. Nanti kalau 3 pas, ini ada banyak tiket keluarannya, RST dan netral ataupun ground. Nah, relay dulu, zaman dulu, kalau sekarang udah lebih kecil, bentuknya seperti ini, seperti MCB ya. Nah, kalau misalkan dulu relaynya lebih gede. Nah, relaynya dikenal sebagai komponen yang dapat mengimplementasikan logika switching. Sampai sekarang juga sama, relay berfungsi untuk mengimplementasi logika switching. Ya, di tahun 70, relay malah dianggap sebagai otaknya untuk pengendali rangkaian. Nah, baru ketika ada PLC, bilang itu relay sebagai otak pengendali rangkaian. Ya, makanya digantikan oleh PLC waktu itu. PLC yang inilah sebagai otak. Karena PLC di sini sudah ada memori di dalamnya. Nah, kalau zaman dulu masih pure 100% rangkaian elektronik. Nah, relaynya sendiri yang ada di pasaran sampai sekarang contohnya tuh yang ini. Nah, yang ada di sini ini kebanyakan relay elektromekanis. Oke. Di mana relay ini nanti akan bisa melakukan pergerakan mekanis bisa terhubung atau dialiri oleh arus listrik. Nah, kalau PLC kebanyakan ada dua tipe, ada yang elektromekanis dan ada juga elektromagnetik. Seperti itu. Contoh dari tipe, merek dan apa namanya ini type X-nya. Oke. Nah, relay elektromekanis kebanyakan menggunakan relay elektromekanis kenapa? Karena lebih murah dibanding dengan elektromagnetik. Nah, relay elektromekanis ini didefinisikan ada dua, satu sebagai alat yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk menutup ataupun membuka kontak saklar. Dan ada juga yang disebutkan sebagai saklar yang bisa melakukan gerakan mekanis jika dialiri arus listrik. Nah, konsepnya sih mirip-mirip, cuman berbeda cara pengertian dan tujuannya. Namun, secara umum, relay digunakan biasanya untuk memenuhi fungsi-fungsi yang pertama, remote control. Nah, sama kayak kemarin juga kita belajar yang IoT ya. Nah, belajar IoT itu kita bisa mengontrol lewat jarak jauh, di mana menggunakan relay. Nah, sebenarnya tuh relay juga relay seperti ini elektromekanis nih. Seperti ini, relay AC ataupun DC. Kemudian ada juga sebagai untuk penguat tegangan ataupun arus, biasanya di motor ataupun mobil untuk starter, dan juga sebagai pengatur logika control system. Nah, bisa relay misalkan untuk nyalain lampu, nyalain AC, mesin cuci, kulkas, dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan ketika saya sedang menjelaskan slide, monggo silakan ya, tanyakan aja ya.
Dan suara saya jelas kan? Jelas Bapak, aman. Oke. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, di relay sendiri di pasaran itu banyak, ada yang relay elektronik, magnetik, ada LED relay, remnant, ada relay tunda waktu. Semua konsepnya sama, memiliki prinsip di mana si relay ini terdiri dua komponen, yaitu coil dan kontak. Oke, di mana coil ini berupa lilitan kawat tembaga yang mana jika dialiri arus listrik maka akan menghasilkan medan magnetik. Nah, disinilah nanti akan mempengaruhi armatur. Armatur itu berupa kontak pengendali, di mana dia akan mengendalikan kontak di mana posisinya mungkin normally on atau normally off. Defaultnya ketika terjadi ada ada aliran arus listrik, maka elektromagnetik akan mempengaruhi armatur untuk menggerakkan kontak dari normally open ke normally close, ataupun sebaliknya dari normally open ke normally close ataupun close ke open. Tergantung dari kondisi awalnya seperti apa ya. Karena ketika dia di arus listrik maka dia akan terenergize, ada energi yang masuk, kemudian ada gelombang elektromagnetik yang membangun, maka akan mempengaruhi si armatur tersebut seperti itu. Nah, keuntungannya apa? Nah, relay-relay seperti ini, contohnya yang elektromekanis. Nah, relay seperti ini, satu, mudah sekali diatasi dari berbagai macam tegangan yang bervariasi, mulai dari tegangan kecil, rendah, sampai tegangan tinggi. Kemudian tahan terhadap temperatur, reliability ketahanannya tinggi, dan bisa disambungkan lewat independen sendiri-sendiri. Namun, ini nggak ada batasannya. Ini ada isolasi yang utama, yaitu isolasi logam antara kontrol dan rangkaian utamanya, di mana itu sebagai safety. Bila mana terjadi walau tubuh singkat atau kebakaran, maka ini akan open. Jadi untuk menyelamatkan rangkaian utamanya supaya tidak terbakar atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, di antara itu semua ada kelemahannya. Kelemahannya sendiri ini bila mana kondisinya normal open, off, itu kemudian kita drive menjadi normally close, menjadi terhubung, biasanya kalau untuk tegangan tinggi maka akan terjadi percikan api. Ini juga sama, walaupun misalkan AC ini ada BDC, yaitu seringkali kalau misalkan bebannya besar, ini terjadi percikan api. Kemudian membutuhkan tempat yang besar, apalagi kalau misalkan ada hostingnya, itu menjadi lebih besar lagi areanya. Kemudian bisa terdengar bunyinya tak-tuk. Kemudian juga kontaktornya, nah hati-hati kontaktor untuk yang terkoneksi ini bila terkena debu, karena nanti debu ini akan menjadi isolator dari si relay. Jadi lama kelamaan kalau kita kena debu oleh dipasang di area luar, lama-lama si relay ini akan tidak bekerja karena akan terhambat oleh debu tersebut, sebagai isolator. Dan relay ini ada kelemahannya, yaitu kecepatan menyambung memutusnya itu biasanya ada limitnya, bisa sampai 1000 atau sampai 10.000, ada juga yang sampai 100.000 kali. Nah, itu lama-lama mungkin akan hilang kekuatannya, bahkan tidak bisa kontak sama sekali. Nah, itulah kelemahan barang-barang elektronik. Pokoknya ada kekurangannya di situ, karena kalau yang digunakan maka akan ada depresiasi kekuatan seperti itu. Oke, dari relay ini banyak turunan macamnya. Nah, khususnya dari relay yang dipolarisasi, khususnya untuk pengembangan ke depannya tidak digunakan oleh si PLC. Jadi relaynya itu dimodifikasi menjadi lebih kompak. Nah, salah satunya relay polarisasi atau relay yang terdipolarisasi, di mana relay ini dapat bekerja, dapat bisa kita drive, di mana menggunakan energi listrik yang sangat kecil, jadi lebih hemat sekitar 0,1 sampai 0,5 miliwatt. Nah, di sini ada 3 metode, di mana metode ini digunakan dari PLC. Yang pertama, posisi normal tertentu, nah ini default yang sering digunakan banyak sekali PLC.
posisi normal tertentu di mana posisi relay ini tetap pada posisi yang sama, yaitu sebelum ataupun sudah diaktifkan. Ketika ada energi listrik yang masuk, kita drive, maka relay ini bisa kita kontak normally open atau normally close. Kemudian jika tidak dialiri listrik, maka akan balik lagi ke defaultnya. Defaultnya bisa normally open ataupun normally close. Nah, ini posisi normal tertentu. Kemudian yang kedua, nah ini yang spesial. Yang kedua itu posisi normal di kedua sisinya. Oke, di mana posisi sambungannya aktif ini tidak tetap, tergantung dari posisi akhir. Di mana ini nanti turunannya berupa latch relay atau relay mengunci. Karena ketika dialiri arus listrik, maka sambungan kontaknya akan berpindah ke sambungan yang lain. Oke, bisa misalnya normally open, kemudian kita drive menjadi normal close, maka akan berubah menjadi normally close. Nah, ketika tidak dialiri arus listrik, maka posisinya tetap normally close, tidak balik lagi ke defaultnya. Nah, itulah dia relay posisi normalnya di kedua sisi. Itu dia akan mengunci. Nah, nanti lanjutannya atau turunannya berupa latch relay. Mari kita bahas setelah ini. Kemudian yang ketiga ada namanya posisi normal di tengah. Nah, ini juga khusus di mana posisi relay ini tidak aktif atau tidak diaktifkan bila mana tidak ada seluruh pun yang menyambung karena posisinya ada di tengah kontaknya. Nah, tidak di area arus listrik, maka posisinya akan berubah sesuai dengan arusnya. Nah, di sini dia ada kutub plus minusnya, di mana nantinya bila ada arus listrik maka akan menyimpan elektromagnetiknya. Kita bisa nge-grab normal open ataupun normally close. Bila tidak di area listrik, maka akan disimpan elektromagnetiknya itu di posisi tengah. Nah, ini dia bisa pakai nge-grabnya. Mungkin kalau misalkan bebannya tinggi, mungkin hanya sekali. Atau misalkan bebannya kecil, bisa beberapa kali. Nah, ini nanti ada turunannya berupa remnant relay. Seperti itu. Oke, kita bahas yang pertama, latch relay atau latching relay. Nah, relay ini relay kontrol dengan elektromagnetik, di mana relaynya akan berada di posisi terakhir bila relay diputuskan dari energi listrik. Jadi defaultnya misalkan normally open nih, kita di arus listrik, kita bisa drive open close open close open close. Kemudian posisi terakhir close, kita alur arus listrik kita cabut, mati. Nah, dia tetap close, tidak balik lagi ke open. Seperti itu. Nah, ini biasanya sebagai pengunci baik yang digunakan oleh PT, industri, bahkan di rumah, di mana nanti kerjanya berupa mekanik. Kemudian ada namanya remnant relay. Nah, relay ini juga relay khusus, di mana relay ini diaktifkan bila akan terjadi elektromagnetik, sama ketika terjadinya itu jika di area listrik, maka nanti dia akan menyimpan elektromagnetiknya. Bila listriknya dicabut, maka akan menyimpan posisi elektromagnetiknya di relay tersebut. Kita bisa mendrive relay tersebut, di mana untuk normally close-nya berupa kita mendrive dari arus positif, dan untuk normally close-nya yaitu menggunakan arus negatif. Seperti itu. Dan yang berikutnya ada namanya relay tunda waktu. Nah, jadi tunda waktu ini bisa menggunakan dari memorinya si PLC ya. Karena PLC sendiri ini ada memori di dalamnya, yaitu berupa timer, counter, data memori, dan sebagainya. Salah satunya delay. Ataupun bisa menggunakan dari komponen luar, delaynya berupa timer. Karena timer berfungsi untuk menyambung kontaktor normally open ataupun memutus kontaktor normally close, di mana nantinya ada tunda waktu yang harus dicapai. Sehingga nanti untuk relay tunda waktunya ada dua turunannya. Ada relay tunda waktu hidup, switch delay time on. Ada juga relay tunda waktu mati, time delay switch off. Jadi di delay dulu, misalkan delaynya 5 detik, di delay dulu, baru kemudian hidup relay. Ada juga untuk yang delay tunda waktu mati, di delay dulu 5 detik, kalau sudah tercapai, baru nanti normal open untuk mati. Seperti itu konsepnya sangat simpel sekali, dimana bisa kita memprogram lewat si PLC-nya menggunakan si timer. Kemudian yang akan didrive-nya yaitu berupa saklarnya, di mana saklar tersebut akan bekerja bila delaynya sudah terpenuhi.
Nah, ini konsep bekerja atau konsep bekerjanya untuk delay tunda waktu hidup dan juga delay tunda waktu mati, di mana untuk masing-masing itu disesuaikan dengan timer yang digunakan, baik itu lewat program dari siswa versinya ataupun lewat komponen timer yang digunakan dari luar dari versinya. Nah, ada yang terakhir yaitu yang namanya kontaktor. Kontaktor sama nggak sama relay? Sama, tapi tak serupa. Nah, sama seperti apa kontaktor seperti ini. Kontaktor itu biasanya lebih besar bentukannya dibanding yang relay. Nah, kontaktor juga ada dua tipe, kontaktor yang single pass, kontraktor. Ada yang single pass, ada juga yang tiga pass. Nah, kalau yang single pass yang sering banyak dia di rumah-rumah. Nah, ini contohnya nih, ada tiga pass yang single pass. Nah, kalau yang kita rumah-rumah namanya MCB. Nah, itu seperti ini single pass, tiga pass ada tiga, yaitu karena tiga pass RST seperti itu. Oke. Nah, kontaktor ini berupa saklar, di mana bisa kita aktifkan lewat manual dengan melakukan tuasnya, ataupun lewat otomatis dengan cara memprogramnya. Nah, di mana kekhususan kontraktor ini kita bisa menyambungkan ataupun mengontrol untuk daya yang tinggi dengan menggunakan beban yang rendah, ataupun beban yang tinggi dengan menggunakan daya yang rendah. Contohnya misalkan kita bisa mengontrol yang PLN buat ya, itu di meteran dipasang CB untuk mengontrol dayanya 450 watt. Ternyata bebannya di rumahnya gede, ada pasang AC, kulkas, komputer, ada mesin cuci, ketika dihidupkan karena bebannya lebih dari daya yang diberikan oleh PLN, maka tidak akan hidup, menjepret, mati lampu terus. Nah, seperti itu namanya menggunakan kontaktor ataupun MCB kalau kita ngomongnya. Nah, kontaktor juga banyak digunakan di perusahaan-perusahaan untuk proses safety bila mana terjadi hubung singkat atau beban berlebih. Seperti itu. Dan kontaktor ini ada tiga macam, ada yang kontaktor elektromagnetnya yang dilindungi, contohnya yang MCB, kemudian juga ada kontaktor dengan elektromagnetic inti, biasanya digunakan untuk trafo atau untuk motor single pass, tiga pass, ataupun untuk dikadu-kadu induk, khususnya dengan tegangan tinggi. Ada juga yang kontaktor dengan armatur sistem install. Nah, ini kebiasaan dipakai di perangkat elektronik, contohnya misalkan yang ada di mesin dispenser. Nah, itu ada yang mesin dingin, air panas, hemat energi, seperti itu. Oke, dan keuntungannya, nah di sini tadi keuntungannya si kontaktor di mana dia bisa mengontrol daya yang rendah untuk beban yang tinggi ataupun beban yang rendah untuk daya yang tinggi, seperti itu. Kemudian ada isolasi logam di antara rangkaian kontrol dan rangkaian utamanya, itu untuk sistem safety. Bila mana terjadi hubung arus singkat, kebakaran, dan sebagainya, maka default langsung normally open, terputus. Kemudian juga sedikit perawatan, ataupun bahkan tidak ada perawatan sama sekali, khususnya yang MCB yang ada di rumah-rumah. Kemudian juga tidak terpengaruh oleh temperatur, baik itu panas, hujan, dan sebagainya. Namun ada kerugiannya, satu, mudah sekali aus. Indikatornya apa? Sering jepret, sering gak kuat, bahkan untuk yang beban kecil dia nggak kuat ngangkat, nah itu biasanya sudah aus. Nah, nantinya perlu diganti kontaktornya. Kemudian ukurannya besar, kemudian juga akan menimbulkan suara untuk naik ataupun untuk memutuskan atau menyambungkan si kontaktor, dan ada limitnya. Kalau itu biasa di pasaran bisa sampai 100 ataupun sampai 1000 kali untuk kontak nyambung ataupun putusnya, seperti itu. Oke, jadi itu untuk pertemuan hari ini. Tugasnya bikin resume untuk pertemuan hari ini di Word atau PDF, nanti dikumpulkan di pertemuan ke-13. Oke,
Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa WA di grup atau Japri atau email ke saya. Di luar jam kuliah juga kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Oke, saya cek. Nah, ini belum ada yang masuk. Oke, jangan lupa untuk absen atau bisa klik online atau bisa isi kolom komentar atau bisa klik absen di pertemuan yang sedang berlangsung. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya pertemuan sebelum UAS, jadi masih ada waktu, jangan sampai telat. Kalau misalkan telat tidak ada kompensasi. Oke, nah ini saya ingin menunjukkan saya biasanya menggunakan file CDT itu Cayenne dan Omron. Nah, Cayenne sendiri ada yang Omron dan sudah pakai yang CX1. Nah, kalau Omron ini menggunakan CS Programmer namanya. Oke. Jadi test programmer ini bisa dibuat simulasi, bisa juga langsung connect ke device-nya ya. Saya biasanya beli versi yang CPIL ataupun CPIH. Nah, saya buatnya misalkan CPIL, kemudian di setting dari versinya yang M atau L atau L10 biasanya sih L. Kemudian ini memorinya 64 KB RAM-nya. Oke, dan versinya USB. Oke, nah ini dia bisa kita program lewat USB dengan nanti mengetikkan lewat work online ini. Kalau terhubung ya ada device-nya. Kalau ini nggak ada, makanya dia akan error. Nanti kita coba seperti ini menggunakan simulasi. Nah, simulasinya contohnya misalkan ini saya menggunakan timer. Tadi switch time delay on ataupun switch time delay off. Nah ini ada namanya timer. Ada yang 1 detik ya. Nah saya pakai. Kemudian ada yang outputnya di sini mungkin berupa relay di alamat misalkan 100. Nah, misalkan untuk apa output 1 contohnya namanya label. Kemudian kita hubungkan jalurnya. Ini hanya simulasi, tapi kalau tadi dipakai di real mesin ya kita sesuaikan alamatnya ya. Ada alamat input dan ada alamat output. Nah ini kita jalankan untuk yang simulasi. Nah ini simulasi ini. Nah ini menggunakan cek simulator. Ini kita jalankan run. Nah kita lihat ini setiap 1 detik. Ini istilahnya kayak kita download ya ke seolah-olah ada hardware-nya. Oke, transfer. Jadi yes, dia akan jalan. Nah setiap 1 detik dia akan menghidupkan si relay. Terlihat tidak ini? Terlihat Pak. Iya. Ini saya ada cek simulator, jadi seolah-olah ada device-nya, tapi aslinya nggak ada. Karena BPASI di PT saya bawa biasanya kalau misalkan saya biasanya saya bawa. Karena bentukannya lumayan ya, PLC yang membuat CPIL segede apa ya? Kalau misalkan saya satu box kecil seperti itu. Ya, ini untuk 1 detik dia akan nyambung, 1 detik dia akan putus. Nah ini bisa kita hubungkan misalkan menggunakan shape holding. Nah shape holding itu memastikan kalau misalkan 1 detiknya itu ini kita stop. Ini bisa kita tambahkan misalkan ada di sini sebut dulu. Misalkan di sini menggunakan alamat yang sama nih 100. Outputnya saya gunakan sebagai inputan. Nanti kalau hidup ya hidup, set holding ini akan mematikan
Ini 100 titik 0. Oke, cetak, cetuk, tuk, 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 tuk. Nah, di sini kita baru buat scaffoldingnya. Seolah dia akan mengunci. Nah, ini kita jalankan. Jadi walaupun pertama kali hidup, starting, dia ini kita download. Nah, dia jalan. Nah, dia akan terkunci di sini selalu hidup gitu. Awal-awal doang. Ini nggak bisa kan kita matikan? Bisa. Ini kalau kita mau matikan berarti menggunakan stop. Ada tombol stopnya, kita buat dulu. Tombol stopnya itu kita tutup. Stopnya 101 contoh. Misalkan alamatnya di 0.00 input 1. Oke, saya jalankan. Kondisinya kan belum hidup. Nah, ketika dihidupkan, si delaynya, si timer ini di stand on. Nah, ini bisa kita matikan. Ini kita matikan dengan men-drive si 100 alamat 0 ini inputannya. Tapi inputannya pakai delay aja, harusnya 5 detik gitu. Di sana sih ini inputannya di drive. Di drive. Oh, nggak bisa di drive inputan. Oh, nggak bisa di set, mati dia setnya. Jadinya misalkan 1. Nah, putus kan? Ini nggak bakal hidup nih, karena dia jalurnya akan terputus di sini. Kecuali kalau kita buat set lagi, jadinya menjadi 0. Kalau dia hidup lagi. Seperti itu. Namanya scaffolding kalau misalkan bahasa pemrograman di diagram laser. Ada nggak yang berikutnya? Ada lewat komen serial code. Itu lewat komen ini tidak kelihatan karena harus itu harus ada fisiknya lewat serial komunikasi lewat pakai DB9 atau uh, RS232. Kalau bisa berikutnya bisa menggunakan lewat bahasa assembler. Bahasa assembler itu seperti apa? Nah, ini bahasa mesin. Saya matiin, saya balikin, klik kanan. Bentar, kalau lihat bahasa mesinnya itu lihatnya di mana ya? Bentar, saya lupa lagi bahasa mesin. View. Jarang sekali menggunakan bahasa mesin assembler karena ya, selain sulit itu tidak familiar dan tidak user friendly. Itu dia. Coba saya cek dulu satu ya, simbol global no view. Dan
lupa lagi saya. Oh ini masih ada ya. Open mnemonic. Nah, ini bahasa mesinnya. Ada load and not or load out. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Hanya bisa pakai bahasa mesin Pak atau R juga bisa? R apa R? R itu bahasa pemrograman juga, Pak. Oh, saya belum tahu kalau R itu kayak gimana. Coba saya searching dulu R itu apa ya. Saya baru dengar soalnya. Saya juga baru tahu kalau R bisa buat ini. Biasa buat data analis doang sih, Pak. Oh, kalau data analis nggak bisa di sini. Kalau yang saya tahu sih, yang saya tahu. Ya. Coba kita cek R itu apa? R programming. Bahasa pemrograman R. Nah ini kalau di PHP itu bahasa dari informatik bahasa mesin karena susah, kalau menurut saya susah, saya juga nggak paham karena ini tidak familiar dan not user friendly. Nah saya bisa menggunakan bahasa ladder atau lewat serial command. Serial command untuk menunjukinya rada susah karena perlu hardware. Nah, ini kalau buat simulasi nggak bisa. Nah kalau yang R sendiri Binar Academy. Ini saya baru dengar, belum tahu makanya. Mungkin masih belajar. Oh, ini pakai minitab. Nah, kita R open source. Saya minitab ada. Tapi minitab yang saya gunakan saya bahasanya sih. Facebook, Corbit, ini nggak cocok kayaknya kalau di PHP. Kalau R, kayak cocoknya di web ini. Misalnya membangun mesin learning, data science, mengolah data jumlah besar, menyajikan modal statistik. Saya kalau bisa pakai bahasa Python ini menggunakan TensorFlow, mesin learning ya. Karena tesis saya sendiri berupa deep learning. Kalau ini saya baru tahu ini. Adanya RStudio. Keyboard software ini komponen untuk graphical output. Namanya RStudio. Oh, data science, kayaknya fokus saya di data science. Kalau data science, saya biasanya menggunakan dua aplikasi. Satu RapidMiner. Untuk data miningnya menggunakan RapidMiner itu yang paling benar. Ada yang satu lagi WK. Itu yang paling gak berat dan simple dan powerful. Dan hampir banyak universitas khususnya di luar menggunakan WK. Kalau sendiri saya belum pernah kalau dengar, belum pernah menggunakan. Coba RStudio. Atau ya bagus kalau apa-apa saya belum bisa menyaksikan. Saya mungkin ada yang udah pernah nyoba kali. Lebih simpelnya pakai POSIT Cloud aja Pak. POSIT Cloud apa? Ya Pak. Kalau RStudio itu harus instalasi mau cuma coba-coba pakai POSIT Cloud itu enak gitu. Oh kayak gini ya? Tampilannya nanti kayak Jupyter sama Google Colab sih itu nanti. Ini Jupyter atau Google Colab? Oke.
Saya belum pernah nyoba malah, tapi kalau menurut saya seperti ini mirip seperti kayak MATLAB sih. Oke. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang pernah ngajarin mungkin dosen atau mata kuliah apa menggunakan RStudio, data mining kah, atau mata kuliah apa gitu, apa belum pernah? Sejauh ini yang saya rasakan belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Paling pernah coba-coba doang Pak buat analisis data di dunia medis doang sih. Punya teman saya. Kalau dunia medis dulu saya pas saya sering Saya nyoba sendiri, Pak. punya Diajarin langsung belum ada. Iya. Kalau saya dulu tesis saya itu deep learning, judulnya retinopati diabetes dengan menggunakan metode deep learning. Jadi menggunakan data medis dari orang sakit mata, dari sakit matanya yang dari mata sehat, sakit matanya rendah sampai parah banget untuk mendeteksi ada namanya glaukoma. Jadi itu intinya retinopati diabetes. Orang punya diabetes bisa dideteksi dari matanya lewat kamera, bisa dibaca mata tersebut sehat atau tidak, ataupun sakitnya tipe level A, B, C, D, E, dan F. Yang paling parah itu F. Dan itu menggunakan data mining, ambil data recollectnya lewat data rapid miner, kemudian diolahnya menggunakan TensorFlow seperti itu. Nah, biasanya kalau di mata kuliah kita kali saya cari khususnya data mining, kecerdasan buatan, atau machine learning. Kalau misalkan kalau RStudio harusnya nyambungnya di situ. Kalau misalkan kalian belajar mata kuliah itu harusnya diajari. Tapi kalau misalkan nggak diajarin karena seperti saya itu saya juga nggak tahu, mungkin dosennya waktu itu juga nggak tahu. Tapi kalau kita lihat itu nggak jauh beda, itu mirip seperti ya ini. Kalau kita lihat ya pasarannya seperti kayak MATLAB atau Jupyter. Kalau untuk yang analis, khususnya yang quality, ya contohnya ada yang ternyata untuk bikin Oke, ada otomasi sistem. Monggo silakan kalau ada yang mau tanyakan. Nah, otomasi sistem biasanya ada pasangannya ya. Pasangannya itu apa? Berupa HMI, Human Machine Interface. Nah, nanti arahnya ke sistem SCADA. SCADA itu apa? SCADA itu Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, kalau misalkan menggunakan Omron, HMI-nya biasanya Intellusion. Kalau menggunakan Siemens, HMI-nya Seven Light. Kalau misalkan menggunakan Allen Bradley, yaitu HMI-nya Wonderware. Itu yang pernah saya gunakan dulu pas masih kuliah. Kalau misalkan di kerja, Omron, Intellusion.
Kemudian yang Cayenne itu kafe apa namanya bahasa ya. Nah, ini itu arahnya ke SCADA seperti ini. Aduh. Nah, seperti ini. Ayo lihat. Seperti ini. Ini yang mesin interface-nya bisa seleksi untuk kontrol, misalkan ini ada level pompa untuk memompa di tangki. Nah, bisa dilihat hasilnya dari kontrol ataupun lewat conveyor. Ini ada HMI-nya. Ini untuk kontrol suhunya. Ini maksimal pakai 7 light biasanya. Kalau yang di atas juga yang di atas. Ini bisa dikontrol lewat jarak jauh atau terhubung ke jaringan biasanya. Jaringan bisa menggunakan internet, offline ataupun online. Nah, ini jualan. Nah, ini versi HMI. Biasanya kalau satu produk ini tuh mereka yang murah nih. Apa sih namanya yang paling murah tuh? Mereka ini lupa saya definisinya. Ini maksudnya ke all-in-one. Versi HMI. Bisa kontrol tangki, ada kayak macam satu modul monitor dan kontrol. Ini HMI-nya dengan mesin interface. Ini semuanya terhubung dengan versi. Nah, kalau kita ambil ini untuk jauhnya, bisa di ruangan control room atau control central. Nah, itu udah masuk teknologi yang namanya SCADA, supervisory control and data acquisition. Nah, kalau misalkan line-nya dekat dengan line production atau line plan-nya, itu cukup untuk VLC dan HMI. Seperti itu. Kalau PLC on-run, ini HMI-nya kita lihat. CX1 itu intrusion ada. HMI-nya PLC on-run, coba saya cek. Harusnya intrusion pakainya. Nah, harus ada di flash. Kita nggak punya buat simulasi. Ada sih di PT itu di bawahnya. YouTube.
designer. Oke, ini kita coba minggu depan kita coba untuk yang ini dan katanya di PLC untuk bagian kedua. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cakap. Gambar belum. Nah, ini. Forum. Kembali itu. Studio jadi semacam visualisasi. Kan perlu dibuat dulu. Monggo silakan ya kalau mau ditanyakan ya. Sambil saya searching ada yang bagus. Oke, ada yang ditanyakan? Bagaimana kalau misalkan ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan ya. Berarti lebih ke ladder diagram ya? Ya, saya biasanya menggunakan ladder diagram atau lewat serial komunikasi. Serial komunikasi seperti apa? Contohnya misalkan, saya coba yang CX yang kain ya. Ada nggak kita cek dulu toolnya, softwarenya, test tool. Ini CX1, KP Studio. KP Studio ini yang kain. Ini misalkan bukan. Kain tuh tadi mana? Track Krista Report J3000. Saya push advance new folder software attendance tester this one. Okay. Let me see. This is versi tester for the Cayenne. Contohnya misalkan ini COM 1 ya. Saya snip pakai snipper untuk mengecek, untuk mengendus komen apa yang dikirim. Misalkan ini pakai versi Cayenne ya. Komnya COM 3. COM 3 ini COM virtual. Kalau saya punya COM 3, saya pilih COM-nya COM 3. Kemudian ini misalkan outputnya alamatnya port normal request-nya alamat IO-nya 1. Ini untuk aktif, contohnya saya kirim. Nah ini komen. Saya sih no high komunikasi kada kopel. Oke, ini untuk tutup normally close di PLC. Oke, kemudian kalau untuk matiin normally open ini komennya. Ini harus diputus dulu. Harus diputus. Kemudian hidupin lagi. Oke. Clear, saya buka lagi aplikasinya. Tester. Kemudian komnya COM 3.
saya matiin disaktif. Nah, SRS ya. Jadi kalau si presiden saya komen ST untuk memory close, untuk open RS alamat portnya 1 seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi si PLC itu bisa diprogram lewat diagram ladder ataupun bisa lewat serial komunikasi RC2. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Monggo silakan. Oh, ini untuk yang HMI-nya si PLC download. Ini harus refresh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini PLC tester itu untuk yang Cayenne biasanya. Cayenne, ini Cayenne. Bisa juga Mitsubishi, bisa juga Seven Modbus, ini yang Siemens, Nudak, FDEC itu Hunek. Oh, salah. Nah, itu Cayenne. Oke. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan nanti minggu depan ya. Kira mana kalau misalkan ada yang mau ditanyakan di bagian kuliah, monggo silakan ya. Bisa WA saya, Jati atau di grup atau lewat email. Oke. Ya, jadi ya. Nanti insya Allah minggu depan kita masih online. Kita bahas di bagian kedua. Lusanya nanti kita ke RP lagi. Kita buat ekspor. Yaitu dari web. Nah, kita simpan ke Excel. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.